Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus ke saya. Waalaikumsalam. Fokus ke saya. Ya. Oke. Terima kasih. Senyum. Senyum. Ya. Senyum menjadi bagian daripada sedekah. Karena senyum itu sedekah. Sedekah adalah pemberian. Dan the best communication is giving. Karena sebaik-baiknya komunikasi itu adalah pemberian. Tapi pertanyaannya tidak semua orang punya jiwa pemberi. Justru penerima. Ada pembagian bantuan dari pemerintah. Pada sekarang ini ya kan. Dia mampu. Motor ada 2. Ya kan. Udah punya rumah sendiri. Lah kagak dapat dia protes ke RT. Pak RT saya kagak dapat. Yang ono dapat Pak RT. Nah. Ini keluhan sendiri atau apa ini? Enggak kayak gitu. Dipikirnya saya curhat. Orang kita lagi cerita beneran. Alhamdulillah. Bersama kita sudah ada Ustadz Jamil, pimpinan pesantren Darul Quran seluruh Indonesia. Yang kita akan berbincang tentang sedekah memberi itu apa sih? Gitu kan. Suatu kali, nah ini curhat beneran ini. Kalau ini curhat beneran. Ya ini curhat beneran. Saya membantu saudara saya karena ada kesulitan dengan nilai sejumlah sejumlah 500 umpamanya. Tapi kakak saya yang secara ekonomi bisa dilihat jauh lebih mapan daripada saya, ngasih tahu ke saya, kamu kenapa ngasih banyak-banyak? Kamu kan punya kebutuhan sendiri. Kamu punya kebutuhan untuk anak, keperluan untuk ini itu. Segini juga sudah cukup. Sepertinya dia kalau mau memberi, mau bersedekah itu mesti berhitung gitu loh. Nah, ini menurut Ustadz Jamil bagaimana? Yang pertama, saya lihat dari sudut pandang beda dulu ya, sudut pandang berbeda. Orang bahagia itu siapa sih? Orang bahagia adalah orang yang ikhlas, orang yang sabar. Ini materi baru kemarin saya bahas. Dan orang yang selalu bersyukur. Kalau orang-orang bersyukur, Kalau orang yang suka berbagi, bahagia dan nggak? berbagi, iya. Bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Nah, termasuk ciri orang yang berbahagia adalah orang yang dijaga oleh Allah dari kebakhilan. Allah. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Nah, ini ya. Ada 2 kali tuh Allah sebut di surat Al-Hasyr ayat 9, di surat At-Taghabun ayat 16. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, kikir, pelit, medit, koret, buntut kasir. Ada nggak ya? Kira-kira ada nggak, Ustaz? Orang yang berdoa, ya Allah, semoga saya tidak menjadi orang yang kikir. Kayaknya nggak ada ya. Adanya pengen kaya, pengen punya mobil, pengen punya anak. Doa supaya tidak menjadi orang yang kikir kayaknya jarang disebut itu. Harusnya minta. Harusnya minta. Harusnya minta. Itu ya, satu poin. Ya. Poin yang kedua, ada orang pelit, ada orang yang ngajak orang untuk pelit. Nah ini. Kemampuan saya susah mencerna ini. Mengajak orang untuk pelit ini kayak apa ya? Kalau pelit, saya punya gaji misal 100 juta. Ngeluarin 100.000 susah bener. Ya. Pelit bener, Oke, pelit. pelit. Ya Allah Pak Dwi, minta maaf ya. Minta dosanya aja nggak dibagi. Lu minta kentut aja nggak dibagi. Minta kentutnya aja nggak dibagi. Itu orang udah pelit bener itu. Ini nih, kantongnya dijahit ya. Kantongnya dijahit. Kalau minum kopi antanya itu bekasnya masih jokin dijemur lagi. besok. Besok dipakai lagi. Aduh. Itu pelit bener itu. Pelit bener. Nah, itu pelit. Ya pokoknya tau lah kalau kategori pelit tahu. Ada orang yang ngajak orang untuk pelit. Contoh seperti tadi, Pak Dwi kan mau sedekah nih. Kamu ngapain sih sedekah? Dia kan ngelarang orang untuk pelit. Iya. Ngelarang orang untuk bersedekah. Untuk bersedekah. Nah ini ada 2 kategori. Jangan apa itu ada dalam diri kita. Kalau begitu jadinya kita seperti dulu kaumnya
Antokiyah. Antokiyah itu satu negeri di surat Yasin. Kita lihat, kita akan baca di surat Yasin itu ada 3 utusan murid Nabi Isa, ya. Murid Nabi Isa, Sodik, Masduk, dan Salum. Kemudian 3 utusan ini dibohongi oleh kaumnya. Datang lagi satu orang bernama Habib An-Najjar dari kota Antokiyah. Sekarang bagian dari Turki. Nah, kemudian salah satu ucapan orang-orang penduduk Antokiyah kepada utusan ini adalah anud'imu mallau yasha'ullahu at'amah. Anud'imu mallau yasha'ullahu at'amah. Ngapain sih kamu kasih makan? Wong udah ada jatah dari Allah kok dia. Ya. Itu orang nyuruh pelit itu. Nauzubillah, Pak. Itu ya Allah, azab Allah buat mereka itu. Udah pelit mah pelit sendiri aja, jangan ngajak orang pelit. Iya, jangan ngajak-ngajak. Ini kata Ustaz Jamil tadi, udah pelit-pelit aja sendiri udah, jangan ngajak-ngajak. Ngajak mah yang kebaikan. Ya. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhulu li nafsihi. Jadi barang siapa yang bakhil, sesungguhnya dia bakhil buat diri dia sendiri. Kebakhilannya itu akan kembali ke dia. Artinya kan sejatinya secara struktur agak mirip. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya bersyukur untuk diri dia sendiri. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhulu li nafsihi. Barang siapa yang bakhil, dia bakhil buat diri dia sendiri. Artinya apa? Akan berpulang ke kita. Kalau kita rajin sedekah, kita pandai bersyukur, maka Allah lebih bersyukur sama kita. Allah lebih banyak ngasihnya sama kita. Lah kalau kita bakhil, ya ditutup. Jalur-jalur rezeki Allah tutup. Artinya kita menutup jalur rezeki buat kita. Karena kebakhilan itu akan berpulang ke kita. Jadi bakhil itu merek gembok. Ya, merek gembok, merek rantai. Ya. Dan itulah yang kemudian membelenggu kedua tangan sehingga susah untuk mengambil harta untuk disedekahkan. Ya. Nah, ini ketemu nih ayatnya Pak Dwi nih. Nah, ketemu di surat Al-Hadid ayat 23 24. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu enggak suka orang-orang yang berbagan diri, yang menyombongkan diri. Sombong. Mukhtalin fakhur. Siapa orang-orang yang mukhtal fakhur? Udah mukhtal fakhur lagi. Yaitu alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang yang bakhil dan nyuruh orang bakhil. Orang yang pelit nyuruh orang pelit. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Itu Allah sampai kasih tahu ke kita, Allah itu maha kaya. Maha kaya di ujung. Masya Allah. Udah pelit ngajak orang pelit. Makanya nih ya. Itu sombong-sombong. Makanya. Mukhtal fakhur itu apa? Sombong ngebanggain diri. Sombong ngebanggain diri. Ada orang yang sombong tapi ini double loh Pak. Sudah sombong ngebanggain diri. Itu dosa makhluk pertama loh. Sombong sama bangga diri itu dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk. Itu bukannya kelakuan setan ya itu ya? Iya. Yang apa namanya? Iblis itu ya. Sombong. Iya. Sama orang pelit itu sombong. Oh iya. Orang pelit itu sombong. Iya, sombong terhadap hartanya. Sombong kali kau. Iya. Waduh, paten kali Ustadz ini ya. Kita ngomong paten kali cara hari ini. Luar biasa. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sungguh pelajaran yang berharga. Iya, kita bisa lah ngomongin sedekah, tapi bagaimana kemudian sedekah bagi orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang begitu cinta banget sama apa yang dia miliki. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Jangan pernah menganggap bahwa harta itu tidak dibawa mati. Harta akan dibawa mati bila mana kita membelanjakannya semasa di dunia di jalan Allah melalui sedekah, zakat, ataupun wakaf. Begitu ya kayaknya. Iya, nggak usah dihitung-hitung. Nggak usah dihitung-hitung. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tinggal minta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.